Pria ini telah merangkak di tanah selama berjam-jam. Dia tidak berani bergerak, karena di bawahnya adalah jurang tebing. Jika tidak hati-hati, dia akan jatuh dan mati. Dia menahan dengan jarinya, namun karena pasirnya lembut, dia tidak bisa menahannya. Dia terpeleset, tangannya tidak berfungsi. Dia terpaksa menahan dengan wajahnya. Seketika dia lalu berhenti. Namun, tiba-tiba, ponsel di dalam tasnya berbunyi. Dia ragu menjawabnya, jika ini telepon dari istrinya, dan tidak dijawab, akibatnya akan lebih parah daripada jatuh di tebing. Dia baru saja mengangkat tangannya, dan tubuhnya mulai meluncur ke bawah. Dia menahan erat dengan satu tangannya, wajahnya menempel di pasir, mencoba mengambil ponselnya. Akhirnya dia telah menggapai ponselnya. Tiba-tiba, pria ini sudah terjebak di tebing. Di bawah tebing, adalah bebatuan besar. Setelah 2 jam berlalu, dia yang masih terjebak, merasa sangat frustasi. Kemudian, mulutnya seperti membaca mantra. Ternyata, dia menghitung ombak besar. Jika dia melompat ketika ombak besar, maka nyawanya akan selamat. Setelah merasa tepat waktu, dia melepaskan tangannya dan melompat. Dia berhasil jatuh ke laut. Tapi karena airnya terlalu dangkal, kakinya terbentur batu. Benturan besar ini membuatnya pingsan. Untungnya dia segera sadar. Dia mengambil nafas panjang. Akhirnya berhasil naik ke atas. Cobaan baru saja dimulai. Setelah berhasil naik, dia memeriksa luka di tubuhnya, kecuali luka di tangan. Sepertinya tidak ada luka lain. Sampai ketika dia berdiri, baru berjalan 1 langkah. Dia sudah terjatuh lagi. Kepalanya luka karena terbentur batu, namun tidak terlalu parah. Pinggangnya juga terluka ketika jatuh, dan dia merasakan mati rasa di kakinya. Saat itu juga, dia ingat dengan ponselnya. Dia segera mengambil ponselnya, tetapi ponselnya telah basah karena air. Ponselnya tidak bisa dinyalakan. Kali ini dia benar-benar dalam kesulitan. Dia hanya bisa berteriak meminta tolong. Namun, bagaimana mungkin ada orang di sini, menghadapi tebing yang curam, di balik lautan yang tak berujung? Dia tidak berdaya. Alvaro melepaskan pakaiannya, dan membalut lukanya. Untuk menghemat tenaganya, Alvaro berbaring di berbatuan dan tertidur. Dia membuka matanya lagi dan merasa lebih tenang. Rasa sakit di punggungnya mengingatkannya. Dia harus segera mencari cara. Dia mulai melihat sekeliling. Tidak mungkin memanjat tebing. Untungnya, dan sebuah pulau. Itu satu-satunya harapannya untuk hidup. Dia mengerahkan semua tenaganya. Dia berhasil turun ke laut. Tetapi ini tidak sesederhana rencananya, karena kedua kakinya mati rasa. Ditambah tangan yang terluka parah. Dia terpaksa mendayung perlahan dengan satu tangannya. Belum berenang jauh, dia mulai kehilangan tenaga. Dia terpaksa beristirahat sejenak. Saat itu juga, dia merasakan sakit yang parah di perutnya. Alvaro segera minum seteguk air, lalu perlahan tenggelam ke dasar laut. Dalam keadaan sekarat, Alvaro mengingat istrinya. Dia tidak rela mati begitu saja. Dia harus bertahan hidup. Alvaro mulai tersadar. Dia mulai bergerak berenang ke atas, kembali ke laut lagi. Tapi dia tidak mungkin lagi berenang ke pulau. Dia pun kembali ke tempat semula. Alvaro berbaring di atas pasir dan tidak bergerak. Dia telah berada di laut ini selama 12 jam. Dia membuat kode penyelamatan, namun tidak ada yang datang ke sini. Saat ini, sebuah papan selancar mengapung dari laut. Alvaro melihat sebuah harapan, menyeret tubuhnya dengan 2 tangannya, memanjat dengan keras. Tapi ketika dia akan meraihnya, ombak menyapunya. Kepala Alvaro terbentur lagi. Sekali lagi dia pun pingsan. Tidak terasa, ombak menyapunya ke air. Untungnya dia segera sadar, tapi karena bebatuan terlalu jauh, dan ombak semakin besar, Alvaro mulai panik, menggantung tasnya di atas karang, menghindari dia terbawa arus air. Kemudian, sebuah helikopter terbang di atas langit. Alvaro ingin meminta bantuan, namun ombak yang besar membuatnya kesulitan. Dia pun hanya bisa melihat helikopter itu pergi. Setelah cukup lama, akhirnya ombak laut tenang kembali. Tangannya masih tergantung di dinding batu. Seekor burung datang, mematuk luka di tangannya, membuat Alvaro terbangun kembali. Dia telah berada di laut ini selama 36 jam. Selama itu juga dia belum minum air. Alvaro yang kehausan, mulai merasa dehidrasi. Melihat sebuah kaleng di sudut, dia segera mengambilnya. Tapi ketika dituang, isinya air laut. Alvaro lemas dan pingsan lagi. Ketika membuka matanya kembali,
Hari sudah malam. Saat ini, kakinya mulai membeku. Jika dipaksa lagi, bahkan walaupun selamat, dia harus diamputasi. Dia mulai melihat sekeliling, menemukan gulungan kertas timah dan tongkat, memasukkan ke dalam ransel untuk digunakan nanti. Beberapa waktu kemudian, Alvaro sangat haus, dia tidak tahan lagi. Dia membuat lubang, meletakkan lapisan kertas timah, berencana melembabkan tenggorokan dengan urinnya. Mungkin karena kerusakan visceral yang parah, urinnya mengeluarkan darah. Tidak bisa diminum. Saat suhu semakin dingin, Alvaro menutupi tubuhnya sendiri. Tapi dia tetap menggigil. Saat itu juga, langit mulai bergemuruh. Sepertinya akan turun hujan. Alvaro segera mengeluarkan kalengnya, memasukkan kertas timah ke dalam lubang, bersiap menampung air hujan untuk diminum. Siapa tahu ternyata hari ini tidak hujan. Tak lama kemudian, beberapa tetes air yang jatuh. Setelah itu air berhenti. Air dalam kaleng tidak cukup membasahi bibirnya. Dia sampai menjilat kertas timah itu. Masalah air sudah terselesaikan. Kemudian dia harus berpikir cara mengisi perutnya. Ketika pagi hari, Alvaro tidak bergerak, menunggu mangsanya mendekat, dengan tongkat kayu di tangannya. Tepat ketika burung itu mendekat. Entah apakah karena dia terlalu bodoh, membuat burung itu melarikan diri. Waktu pun berlalu, seekor burung pun tidak tertangkap. Alvaro berteriak dan marah. Tiba-tiba dia mendengar suara ponselnya. Dia mencoba menggali lubang pasir, menemukan ponselnya. Ternyata orang tuanya menghubunginya. Dia segera meminta bantuan. Namun anehnya, orang tuanya terus berbicara, dan tidak memperdulikannya. Ini adalah video yang disimpan di ponselnya. Meskipun ponselnya nyala, tapi dia kehilangan signal. Melihat video keluarganya, semangat hidupnya mulai tumbuh. Saat itu juga, dia mengambil papan seluncur, bersusah payah meraihnya. Tiba-tiba dia pingsan karena kekurangan tenaga. Dia pun tergeletak di tanah, menunggu keajaiban. Suara burung membangunkannya. Mereka mengepakkan sayapnya, menertawakannya. Tapi itu juga membangkitkan semangat juangnya. Daripada duduk diam, lebih baik berusaha. Dia mengikat papan selancar di kakinya, merangkak menuju ombak. Gelombang memukul di kepala lagi dan lagi, membuat matanya kabur. Dari kejauhan dia seperti melihat sebuah kapal lewat. Alvaro segera berteriak, tapi suaranya pecah karena ombak. Dalam keadaan panik, dia mengingat lagi istrinya. Dia tidak boleh menyerah, berusaha tetap hidup. Tapi kenyataan ombak terus-menerus menghancurkan semangatnya. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Perahu barusan telah menghilang. Tidak ada harapan lagi. Dia mulai merasa putus asa. Tenggelam bersama papan selancar itu, Alvaro perlahan tenggelam menuju dasar laut. Tali papan seluncur di tangannya juga terlepas. Dalam keadaan bahaya, dia teringat masa bersama istrinya. Bayangan gelap besar muncul di atas laut, tapi itu bukan hiu, melainkan kapal tim penyelamat. Seorang pria dengan pakaian selam melompat dari atas, membawa Alvaro berenang menuju laut. Terdampar selama 48 jam. Dia akhirnya selamat. Tak lama kemudian, ketika sadar kembali, Alvaro yang berhasil selamat, mendapatkan pemahaman tentang hidup. Karena keegoisan sendiri, dia sudah lama tidak menemui orang tuanya. Dia juga menyesal bertengkar dengan istrinya. Saat itu juga, istrinya membuka pintu. Setelah melewati ini semua, keduanya mulai memahami satu sama lain. Setahun berlalu, dia membawa istrinya ke laut. Bekas luka di tangan masih terlihat jelas. Luka ini selalu mengingatkannya, apapun masalah yang dihadapi, jangan menyerah. Keajaiban akan terjadi. Ini adalah film berdasarkan peristiwa nyata. Di akhir film, Alvaro berdiri di tebing tempat dia jatuh. Ada pria lain yang berdiri di sampingnya. Dia adalah Alvaro yang asli. Tindakannya memberitahu kita, selama Anda memiliki kemauan keras, ombak sebesar apapun tidak akan bisa menghentikan kita.